menguat karena memang pelemahan dalam negeri kita lebih berat ya, tekanan ekonomi domestik kita lebih berat dibandingkan dengan tekanan dari luar negeri. Itu tercermin dari neraca perdagangan kita, di mana ekspor kita sudah tumbuh di Januari 2021 ini sudah tumbuh year on year basis, artinya sudah terjadi kenaikan lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID ya. Jadi bahkan secara value pun sudah lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID di bulan Januari. Sedangkan impor masih tertekan. Jadi mengindikasikan bahwa perbaikan ekonomi global jauh lebih cepat dibandingkan perbaikan ekonomi domestik. Ini ditunjukkan dari impor yang masih tertekan, sedangkan ekspornya naik. Nah ini yang menjelaskan kenapa nilai tukar rupiah itu menguat setelah bulan Maret 2020 ketika puncak PSBB ketat dijalankan pemerintah. Sampai dengan Januari posisinya rupiah sekarang di bawah 14.000. Disebabkan salah satunya karena neraca perdagangan yang konsisten surplus 1-2 billion dolar, plus kita lihat memang pemerintah memang agresif untuk menarik utang luar negeri ya. Dilihat tadi dari data neraca statistik utang luar negeri kita, kenaikannya disumbang oleh utang pemerintah dibandingkan utang swasta. Untuk mungkin menaikkan cadangan devisa kita, plus untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil di tengah pandemi. Baik, untuk utang luar negeri nanti akan kita bahas lebih detail di segmen berikutnya. Mas Ahmad, Anda melihat ini sentimen dari dalam negeri rupanya akan menjadi penekan dibandingkan dengan global external sentimen yang ada. Sentimen apa saja yang sejauh ini sudah berperan banyak terhadap pergerakan rupiah, dalam artian rupiah ini stabil, tidak ada potensi koreksi yang dalam atau gejolaknya setinggi tahun sebelumnya? Kalau saya lihat rupiah potensi stabil memang masih tetap ada, tapi kemungkinan hanya sampai dengan kuartal pertama ya 2021 ini. Jadi rupiah mungkin masih akan hovering ya atau bergerak di sekitar 13.900 sampai 14.000 di kuartal pertama. Kenapa saya sebut kuartal pertama? Karena kemungkinan COVID-19 ini akan bisa ditanggulangi karena vaksin sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya untuk tenaga kesehatan. Jadi kalau misalkan nanti di kuartal kedua di tengah dividen pembagian dividen, plus juga ada pembayaran bunga utang pemerintah, plus juga ada perbaikan ekonomi karena orang sudah mulai confidence untuk melakukan aktivitas konsumsi dan investasi, maka import saya perkirakan akan mulai untuk meningkat ya. Di saat yang sama kita tahu pemerintah kita defisitnya masih cukup tinggi ya. Kemungkinan besar saya prediksi defisit APBN masih akan sekitar 5,6% sampai dengan 5,9% tahun ini, sehingga kalau kita lihat penerbitan surat utang pemerintah kita penerbitan surat utang rupiah kita akan cukup agresif ya, sekitar 900 sampai dengan 1.000 triliun lagi tahun ini seperti tahun lalu. Di saat yang sama capital inflow dari dolar itu terbatas. Jadi kalau walaupun input atau capital inflow dari dolar itu naik, tapi kalau supply sun-nya itu naik lebih tinggi, maka tentu akan menekan rupiah. Jadi rupiah ini kemungkinan akan tertekan di kuartal kedua 2021 lewat dua jalur. Jalur pertama dari perbaikan sektor real, import akan accelerated di kuartal kedua 2021. Yang kedua dari sisi penerbitan surat utang kita yang agresif untuk mendanai defisit APBN yang cukup besar ya. Sekitar 5,96 sampai dengan 5,9% per GDP menurut asumsi saya. Jadi kalau kita lihat rupiah stabil tapi mungkin hanya dalam waktu yang pendek ya, sekitar sampai dengan kuartal pertama 2021. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.